Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Amalia dengan NIM 2332011039. Saya dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan peranan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan. A few moments later. Jadi, tujuan mendirikan negara adalah agar terciptanya kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yang merumuskannya dalam peraturan perundang-undangan yang responsif, aspiratif, dan progresif sesuai dengan kepentingan masyarakat. Undang-undang responsif, aspiratif, dan progresif akan semakin memasyarakat apabila penegakan hukum, khususnya hakim, dalam menyelesaikan perkara tidak semata-mata terfokus pada kepastian hukum saja, tetapi juga dalam mengedepankan nilai-nilai keadilan yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Penerapan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sudah harus terlihat dalam materi perundang-undangan dan integrasi moral penegakan hukum khususnya hakim untuk menyelidiki suatu perkara. Jadi, kata kunci di sini yaitu kesejahteraan masyarakat, kepastian hukum, dan keadilan. Kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, seperti kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara, agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat didukung sekurang-kurangnya 3 pilar, yaitu negara, inkasus pemerintah hukum, dan aparatur penegakan hukum. Selanjutnya, untuk sungguh-sungguh mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah harus membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang tentunya berpihak kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus jelas, tegas untuk kepentingan masyarakat. Hal ini berarti materi substansi undang-undang haruslah mengandung nilai-nilai keadilan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, jika substansi hukum sudah baik, maka harus didukung pula oleh aparatur penegakan hukum yang memiliki integrasi moral yang tinggi untuk menegakkan hukum. Yang pertama, kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan. Banyak sekali istilah yang digunakan, tetapi semuanya sama, yaitu mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Negara kita menggunakan kata adil dan makmur, sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Nah, adapun istilah lain yaitu kesejahteraan umum dan keadilan sosial ada pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut laporan pembangunan dunia pada tahun 1997, negara mempunyai 3 fungsi, yaitu berdasarkan fungsi negara tersebut, maka pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mampu menciptakan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat. Jadi, undang-undang akan membuka jalan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, tugas negara inkasus pemerintah adalah merumuskan setiap peraturan perundang-undangan agar tujuan tersebut, yaitu kesejahteraan masyarakat, dapat terwujud, sehingga akan dilihat dan dirasakan secara nyata bahwa hukum sangat berperan penting dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Maka lahirlah di era baru, yaitu pasca liberal, di mana negara ikut campur tangan secara aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.
Benjamin Cardoso pada tahun 1870 sampai dengan 1938 dan Resco Pon pada tahun 1870 sampai dengan 1964 menyetujui bahwa perkembangan bebas hukum berkat kegiatan para hakim asal mereka memperhatikan tujuan hakim yaitu kepentingan umum. Sangat sedikit ahli hukum yang mendeskripsikan bahwa hukum memegang peran penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat atau kebaikan umum. Yang kedua ialah hukum untuk masyarakat. Hukum ada dalam masyarakat dengan tugas memberikan keadilan dan menjaga ketertiban. Nah, kalau kita memilih yang pertama, itu akan menimbulkan suasana dinamis, sedangkan yang kedua yaitu statis atau stagnat atau biasa disebut dengan macet. Kebiasaan menjadi bingkai tersendiri pada saat kita berbicara tentang hukum. Pegangan filsafat konseptual membawa konsekuensi tersendiri pada saat ia dilaksanakan secara konkret. Membicarakan dan mengerjakan hukum lebih dahulu diawali dengan membicarakan manusia dan kemanusiaan. Two thousand years later. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam berkehidupan hukum. Nah, makna kalimat hukum untuk manusia bermakna juga hukum untuk keadilan. Ini berarti kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Nah, hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Teori sosiologi personia digunakan dalam ilmu hukum untuk mewujudkan bahwa hukum merupakan bagian yang integral dalam sistem masyarakat. Berkaitan dengan hukum sebagai bagian yang integral dari sistem masyarakat, Sajipto Raharjo mengatakan bahwa hukum merupakan dokumen antropologi. Memang benar dalam konsep pembangunan nasional diketahui bahwa tujuan pembangunan nasional ialah terciptanya manusia Indonesia seutuhnya, manusia yang adil serta makmur. Dalam ilmu hukum demikian, tekanan yang diberikan kepada masalah yang secara karakteristik dihadapi oleh negara-negara tersebut seperti dibanding dengan ilmu hukum praktis, ilmu hukum progresif tidak sama sekali gagal atau tidak bisa memberi tuntunan terhadap praktik. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih perbedaan ilmu hukum praktis dengan ilmu hukum progresif? Perbedaannya ialah ilmu hukum praktis menggunakan paradigma peraturan, sedangkan ilmu hukum progresif menggunakan paradigma manusia atau people. Penerimaan paradigma manusia tersebut membawa ilmu hukum progresif untuk memedulikan faktor perilaku. Bagi ilmu hukum progresif, hukum adalah untuk manusia, sedangkan ilmu hukum praktis, manusia adalah untuk hukum dan logika. Dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka posisi pemerintah sebagai pengayun dan pengemban kesejahteraan masyarakat sangat diharapkan. Dalam konteks bernegara, berarti seorang pemimpin atau seorang penguasa mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya, bukan malah menyengsarakan mereka. Masih tingginya angka kejahatan korupsi yang dilakukan oleh hampir semua instansi di Indonesia merupakan faktor penghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sejauh ini, pemerintah dinilai belum berhasil menyelamatkan ratusan bahkan miliaran uang negara yang dikorupsi oleh sebagian instansi pejabat negara. Para koruptor yang sudah digiring ke pengadilan
bahkan kemudian dipenjara, kebanyakan koruptor yang kelas kecil, bukan yang kelas atas atau yang kita kenal dengan koruptor kelas kakap. Menurut Sajipto Raharjo, ada 3 pilihan yang dapat dilakukan yang mengacu pada hukum klasik. Yang pertama ialah membuat regulasi yang komprehensif dan menjerahkan. Yang kedua ialah mendesak rejim yang berkuasa menaikkan tugasnya menegakkan hukum. Yang ketiga, menciptakan budaya hukum. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi apabila pemimpin, hukum, dan penegakan hukum itu bisa adil, jujur, bersih, serta tegas. Sekian materi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.